Shalom saudara dan saudari semua. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali, dan selamat bergabung sekali lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah pagi kita, ataupun yang selalu kita katakan sebagai renungan pagi kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, kita sangat memuji Tuhan, kita sangat meninggikan namanya karena kebaikannya pada kita. Oleh karena kebaikannya lah, oleh karena anugerahnya, kita diberikan kesempatan yang baik. Lalu pada pagi hari ini kita dapat bersama pun oleh karena kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ya, kita mengharapkan supaya semua kita dimanapun kita pada saat dan ketika ini, supaya semua kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, itulah harapan kita, itulah yang kita doakan, itulah yang kita inginkan untuk setiap orang, ya, untuk setiap pribadi kita. Nah, jadi saudara dan saudari, sekali lagi secara pribadi saya sangat memuji Tuhan di atas kesempatan ini, di mana masih ada peluang yang Tuhan berikan untuk kita dapat bersama-sama berkongsikan daripada berkat kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa dunia ini semakin tua, jadi bermakna semakin sedikitlah kesempatan kita untuk dapat bersama-sama mengongsikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kesempatan untuk mendengar sekalipun waktunya sudah semakin dekat. Nah, jadi kita menggunakan kesempatan ini sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Nah, jadi saudara dan saudari, untuk kita meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita mendahului semua yang kita lakukan ini dengan doa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan. Kami tidak jemu-jemu mengatakan terima kasih Bapa, karena kebaikan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan untuk kami, yang mana pada pagi hari ini kami dapat menikmati lagi kehidupan dan hari yang Tuhan sediakan dan berikan untuk kami pada pagi hari ini. Jadi makanya Bapa, sebelum kami meneruskan kehidupan kami sepanjang hari ini, dan sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami mau melandaskan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya sesuai dengan kebenaran-Mu. Oleh itu Bapa, pimpin kami di dalam ibadah ini, supaya setiap orang merasa diberkati dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami, lewat kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu pokok renungan kita yang berbicara, inilah hatiku. Ya, jadi inilah penyataan kita tentang hati kita. Nah, jadi seperti apakah hati kita? Ya, mungkin saja kita tahu hati kita, mungkin saja kita mengenal, ataupun mungkin juga kita tidak pernah mengenal sebetulnya hati saya seperti mana, ya. Nah, jadi pada pagi hari ini itulah yang akan kita kongsikan bersama. Kita mau mengenal hati kita, dan terutama di dalam aspek ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenarannya. Nah, jadi saudara dan saudari, penyataan tentang hati manusia itu, ataupun kategori-kategori jenis-jenis hati manusia itu di dalam meresponi kebenaran firman Tuhan, sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan pernah dinyatakannya di dalam bentuk perumpamaan. Ya, jadi itu yang tercatat di dalam kitab Lukas ataupun Injil Lukas pasal yang ke-8.
ya dikatakannya di dalam bentuk perumpamaan. Nah, jadi mari kita melihat bersama dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, kita membaca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyinya, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, jadi saudara dan saudari, Yesus mengatakan memberi kategori bahwa begitulah keadaan hati manusia. Nah, jadi itu jenis-jenis hati ya manusia ketika meresponi firman Tuhan. Nah, jadi supaya saya tidak coba menjelaskan perumpamaan ini dengan pemahaman saya sendiri, jadi langsung kita melihat saja penjelasannya ya. Tuhan Yesus sendiri dia menjelaskan maksud apa yang dia umpamakan, jadi bermakna ini adalah 100% seperti mana yang dia sendiri maksudkan. Nah, kalau tadinya dia menyatakannya di dalam bentuk perumpamaan, ya mungkin sulit untuk banyak orang dapat mengerti perumpamaan itu. Nah, sekarang dia sendiri menyatakan apa artinya. Nah, jadi itu tertulis di dalam ayat yang ke-11 sampai 15. Nah, jadi baik kita membaca saja ya apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang dia katakan di dalam ayat 5 sampai ayat 8. Nah, jadi ayat 11 sampai 15 itu adalah maksudnya. Jadi begini bunyinya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, dan yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, jadi saudara dan saudari, ya jelas Tuhan Yesus menjelaskan sendiri apa yang dia coba sampaikan melalui perumpamaan. Nah, jadi saudara-saudari, inilah perlunya kita mengenal hati kita, ya, terutama di dalam kita meresponi firman Tuhan. Nah, hari ini
mana satu hati kita, ya saudara dan saudari, ini bukan bertujuan untuk menghakimi siapa kita, tetapi kita mau belajar, kita mau mengenal hati kita seperti apa. Ya, kita sudah banyak belajar tentang perkara-perkara di luar. Ya, mungkin kita sudah sangat pintar tentang perkara-perkara di luar. Kita mungkin sudah terlalu pintar untuk mengendalikan benda-benda di luar. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Kita tidak mengenal hati kita sendiri. Nah, jadi apabila kita tidak mengenal hati kita sendiri, jadi untuk mengendalikannya pun mungkin agak kacau, ya. Karena kita tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kita dapat mengendalikannya? Jadi nantinya ikut suka-suka hati aja. Nah, jadi alangkah baiknya kita mengenal diri sendiri, mengenal hati kita, ya. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya alasan yang di mana perkara itu perlu. Mengapa kita perlu belajar mengenal hati kita? Ya, Salomo pernah mengatakan itu di dalam kitab Amsal bahwa karena dari hati itu terpancar kehidupan. Bermakna kehidupan kita itu adalah cerminan. Begitulah corak, begitulah yang ada di dalam hati kita. Baik cara kehidupan kita harian. Ya, itu bukan mengenai perkara yang di luar kita, tetapi pembawaan hidup kita itu yang sebenarnya sangat banyak dicerminkan oleh hati kita. Cara pergaulan kita, ya dalam hubungan kita dengan orang lain, ya semua itu dicerminkan. Nah, itulah yang dipancarkan oleh hati kita terhadap seluruh kehidupan kita. Ya, nah jadi hal yang kedua adalah supaya kita dapat melakukan pemulihan ataupun pembaharuan pada bagian yang perlu kita perbaharui. Ya, jadi saudara-saudari semua, sekiranya ataupun seandainya kita sudah mengenal seperti apakah hati kita, rupa-rupanya hati saya seperti ini kok. Nah, jadi ada kesadaran bahwa ada kepincangan di dalam hati kita. Jadi ini adalah peluang untuk kita mengubahnya, untuk kita memulihkannya. Ya, mungkin saja sudah banyak rusak dari dulu. Mungkin saja pengalaman hidup kita sudah membuat hati kita dalam keadaan yang buruk, dalam arti kata banyak perkara-perkara, banyak kepahitan, banyak dendam yang orang lain tidak tahu. Tetapi itulah kata hati kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Sehingga sangat sulit untuk menerima hal-hal yang baik sebenarnya. Dan terutama di dalam kehidupan rohani kita yang banyak menghambat pertumbuhan rohani, yang banyak membuatkan kita seperti tidak pernah mendengarkan kebenaran. Nah, ini yang paling sulit. Nah, jadi saudara dan saudari, itu sebabnya kita perlu mengenal hati kita. Nah, dan yang ketiga adalah supaya kita dapat lebih bijak dan waspada mengendalikan hati kita. Nah, itu sebabnya kita perlu mengenal hati kita. Nah, jadi kalau menurut apa yang Tuhan Yesus sudah katakan mengenai hati kita, nah jadi yang di dalam ayat yang ke-12 itu, waktu dia menjelaskan perumpamaan itu, dia mengatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu yang mengambil firman itu dan dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ternyata saudara, ini adalah satu bentuk hati yang yang bocor. Maksud saya bocor adalah hati yang tidak punya security, ya, yang terbuka begitu saja. Ya, sepertinya kalau diumpamakan sebagai sebuah rumah, dia hanya mungkin punya atap, ya, dan orang itu mungkin dia banyak harta, tetapi rumahnya tidak punya dinding. Ya, dapurnya kelihatan dari luar, tempat tidurnya kelihatan semua dari luar, dan boleh masuk di mana-mana saja.
Jadi nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, cuma ada tiangnya, ada atap dan bumbungnya, tetapi tidak ada security-nya, tidak ada dindingnya. Jadi apapun yang dia simpan, kalau waktu dia memandang ke depan, orang boleh mencuri dari kiri dan kanan, dari belakang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang tidak ada security, ya sudah tahu, sudah mendengar tentang hal yang baik, tetapi memandangkan hatinya bocor, tidak ada security. Nah, saudara-saudari, inilah satu kesan yang buruk terhadap kita oleh karena hati yang bocor. Nah, jadi pada ayat seterusnya dia berbicara yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, jadi saudara-saudari, ini juga sangat berbahaya ya. Ini sepertinya hati yang bebal ya. Ini adalah hati yang bebal. Ya, walaupun sudah mendengar, tetapi ketika ada ada perkara lain, sepertinya mereka tidak pernah mendengarkan tentang kebenaran itu. Nah, dalam ayat 14 dia berbicara yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Ya, jadi saya singkatkan saja ya. Ini adalah satu bentuk hati yang lebih banyak terikat, lebih banyak di dalam hatinya sudah ada perkara-perkara yang itu yang saya katakan tadi, yang punya sejarah yang pahit, yang punya dendam, ada kepahitan di dalam hati, yang punya sakit hati, yang mungkin punya cemburu, yang apa saja. Jadi pokoknya itu yang bercampur baur dengan kebenaran itu di dalam hatinya, sehingga yang benar itu tidak dapat bertumbuh karena sudah ada dulu sesuatu yang menghitamkan, yang membuat hati itu sudah tidak jelas lagi. Nah, lalu kita melihat di dalam ayat yang terakhir itu yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, sini kita dapat mengerti. Saya katakan saja ya dengan pengertian yang mudah, ini kerendahan hati ya. Ketika kita merendahkan hati dan hati terbuka dengan kebenaran. Jadi yang seperti ini, hati yang mudah dibentuk, hati yang mau menerima proses pembentukan, yang bersedia untuk berubah. Nah, jadi alangkah baiknya kalau semua orang memiliki hati yang jenis yang keempat ini ya. Nah, jadi saudara dan saudari, supaya saya tidak terus panjang lebar berbicara, seperti apakah ataupun mana satukah hati kita? Hati yang tidak ada security, hati yang bocor, ataupun hati yang bebal, ataupun hati yang penuh dengan kepahitan, yang terikat, yang penuh dengan sejarah hitamnya, ataupun hati yang siap dibentuk, hati yang rendah hati ya. Jadi hati yang bersedia untuk Tuhan bentuk kita, untuk Tuhan melakukan proses perubahan di dalam hati kita. Nah, jadi saudara dan saudari semua, mana satu hatimu? Dan katakan pada Tuhan, inilah hatiku. Nah, jadi saudara dan saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum kita berpisah, ya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena menolong kami, mengajar kami mengenal hati kami, terutama di dalam kami meresponi kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sama ada setiap hari,
sama ada seminggu sekali, sama ada sebulan sekali. Pokoknya ketika kami mendengar firman Tuhan, seperti apakah respon kami. Nah, jadi firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa apapun respon kami, itulah hati kami. Nah, Tuhan, kami berdoa Bapa, seandainya kami mungkin memiliki hati yang kurang benar sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman itu, sesuai dengan perumpamaan yang Tuhan sendiri katakan. Ampuni kami Bapa. Dan biar mulai pada hari ini Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati kami. Engkau melakukan renovation, Engkau melakukan perubahan, Engkau melakukan pembaharuan di dalam hati kami, supaya hati kami menjadi hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk meresponi secara positif firman Tuhan, yang selalu ingin dibentuk, yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, ini kerinduan kami, tolong kami Tuhan Yesus. Jadi ampuni segala kelemahan kami dalam kehidupan kami selama ini, yang mungkin dikarenakan oleh hati kami karena kami tidak mengenal. Tetapi pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami, supaya kami mampu untuk mengendalikan hati kami, supaya kami mampu untuk mengubah, supaya kami mampu untuk membentuk hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa menyerahkan kehidupan kami bersama hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau memimpin, Engkau memelihara, Engkau menuntun langkah hidup kami pada hari ini, bahkan dimanapun berkat yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini, Tuhan memimpin kami untuk menikmati dan mendapatkannya. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau ingin memakai kehidupan kami hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, sesuka hati-Mu Bapa, pakailah hidup kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan, karena berkat dan pertolongan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami tepat pada waktunya. Dan sekali lagi kami mengingatkan saudara dan saudari kami yang mungkin di dalam keadaan yang membuatkan mereka berduka cita, mungkin di dalam keadaan yang bergumul dengan banyak perkara di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami mungkin tidak mampu menolong mereka, kami mungkin tidak mengenal mereka, kami mungkin tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi yang kami tahu, yang kami percaya adalah Allah kami adalah Allah yang ajaib, yang tidak pernah memandang segala sesuatu itu mustahil, tetapi selalu mungkin bagi Tuhan. Dan semua perkara tidak ada yang Tuhan pernah katakan ini susah untuk dilakukan. Tuhan kami adalah Tuhan yang serba boleh di atas segala semua perkara. Dan Tuhan, kiranya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan Yesus, Engkau menjadi jawaban dan pemulihan kepada semua keadaan pergumulan saudara dan saudari kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, jadi untuk saudara-saudari kita yang belum subscribe, ya gratis ya untuk subscribe. Jadi silakan saudara dan saudari kalau tidak keberatan untuk berbuat demikian. Jadi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi. Haleluya.